Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada di tanggal 30 Juni tahun 2020. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk mendidik, mengajarkan kami, memotivasi kami, bahkan menegur kami, supaya kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami minta tuntunan Roh Kudus Tuhan menguasai kami semua, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini boleh betul-betul kami dapat aplikasikan dalam praktek hidup kami seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ibadah akhir bulan Juni tahun 2020, terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita akan renungkan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini, yang menjadi sentral perenungan kita, saya ambil dari ayat yang kedua yang berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saya mencoba untuk memberikan judul perenungan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah saling tolong menolong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, siapa mau help?
Inilah bahasa gaul yang sedang hit atau sedang terkenal di dunia maya atau sosial media maupun di dunia nyata saat ini. Siapa mau help atau siapa mau tolong? Di saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang merasa kesulitan. Ada yang harus mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja, atau istilah kerennya adalah dirumahkan. Ada yang usahanya hampir-hampir bangkrut. Ada pula yang harus rela gajinya dipotong dan lain-lain. Akhirnya orang merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Mungkin saja tiap-tiap hari dalam kehidupan nyata, orang mau makan sulit untuk mendapatkan makanan. Ada orang yang mau membayar sewa atau kontrakan rumah juga menjadi sulit karena keterbatasan uang dan lain-lain sebagainya. Bahkan bukan itu saja, sampai-sampai pada hal yang sepele dan bersifat rutinitas yang biasa kita lakukan, seperti bergaul, berjalan, bercanda, dan lain-lain. Semuanya serba terbatas dan tidak bebas kita rasakan. Dalam situasi seperti ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya sifat individualisme atau sifat mementingkan diri sendiri menjadi menonjol dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini, Dia mengajar kita supaya orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan sendiri, tetapi mencari kesenangan sesama kita untuk membangunnya. Kristus tidak pernah mencari kesenangannya sendiri. Kalau Kristus mencari kesenangannya sendiri, Kristus tidak rela menderita. Kristus tidak rela mati untuk penebusan dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, seorang dokter ahli bedah, seahli apapun dia, seberapa pengalamannya yang telah berhasil menolong pasien yang dioperasi, tetapi pada gilirannya, jika dia harus dioperasi karena sakit, dia pasti membutuhkan seorang ahli bedah lainnya untuk membedahnya. Secara rohani pun demikian kita alami. Kita perlu saling tolong menolong, saling memperhatikan, dan saling melayani. Mungkin di saat ini kita dilayani, namun pada saatnya kita juga harus siap untuk melayani. Hari ini mungkin kita memberi secangkir air sejuk kepada sesama kita, tetapi pada saatnya mungkin Tuhan akan beri kita kesempatan untuk menerima dari orang lain segelas air jeruk yang segar. Dalam hidup ini, untuk segala sesuatu ada masa dan saatnya. Pengkhotbah pasal 3 di situ dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan lain-lain sebagainya.
Bapak, Ibu, saudari dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak bisa hidup sendiri. Dan memang kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk hidup menyendiri. Tidak ada orang yang betul-betul dalam hidupnya dia kuat, sehingga dia tidak membutuhkan orang lain. Semua kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mungkin sekarang kita yang harus menolong orang lain, tetapi besok atau lusa atau waktu yang akan datang, kitalah yang membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk dikuatkan. Ketika seseorang dalam posisi yang kuat, dia mau dan rela menolong orang yang tidak kuat. Orang yang berada dalam posisi yang berlebihan haruslah mau memperhatikan orang yang dalam posisi berkekurangan. Pertolongan yang kita berikan kepada sesama kita tidak selalu berbentuk materi, tetapi juga bisa berbentuk kekayaan rohani yang kita miliki. Kita bisa berikan itu untuk membangkitkan semangat orang lain atau sesama kita. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan Yesus untuk menguatkan orang lain agar mereka tetap teguh berdiri dan kokoh di dalam Tuhan. Itulah tugas kita. Untuk itulah kita dipanggil untuk melayani sesama kita. Kita dipanggil untuk saling tolong menolong. Kita dipanggil untuk saling menguatkan sebagai bagian anggota tubuh Kristus. Selamat belajar. Selamat bekerja. Selamat beraktivitas. Selamat melayani di bulan Juli tahun 2020. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.